Mama mau minta pisah sama Papa, Kenzo. Biar aja aku mati. Emang ada cara lain, Mas, selain menjual mobil ini? Hai, I'm Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 77 dan 78. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya yang curiga kepada Rianti. Apalagi Rianti yang menghindar. Siapa sangka Kiss First kalau Rianti berani melawan Aditya. Kamu berani hianatin aku ya? Maksud kamu apa? Aku ngeduain kamu gitu? Kamu takut aku hianatin kamu kayak kamu hianatin aku? Lihat kan, Mas. Sekarang kamu ngerasain apa yang aku rasain dari kemarin-kemarin. Dan sekarang kamu juga takut kan? Kalau aku akan hianatin kamu balik? Aku gak hianatin kamu, Mas Aditya. Aku gak akan pernah hianatin kamu. Aku juga gak akan ninggalin kamu walaupun sekarang perusahaan kamu itu sudah hancur. Jadi sebaiknya kamu hargain itu, Mas. Walaupun Aditya menahan Rianti untuk pergi, tetap membuat Rianti berani melawannya. Di lain sisi, Mutiara masih bingung tanpa arah harus pergi kemana. Bagaimanapun, Mutiara dan Kenzo sama-sama mengkhawatirkan satu sama lain. Tiba-tiba aja motor Kenzo mogok. Ternyata Aditya malah menghampiri apartemen Gisel. Sama dengan Rianti yang bertemu dengan teman sosialitanya. Padahal Rianti gak ada niatan untuk mengkhianati Aditya. Karena rencana yang gagal membuat Ivan marah-marah. Makanya temannya langsung cerita seluruh fakta soal Ivan kepada Aurel. Betapa sakitnya jadi Aurel mengetahui itu semua. Waktu itu Ivan bohongin lo, dia nitipin motornya ke gua doang sebenarnya. Dia yakin kalau lo bakalan bantu dia ngasih uangnya buat bayar gaji motornya dia. Padahal mah cuma dititipin sama gua. Baru juga Mutiara merindukan Kenzo, tiba-tiba aja mereka langsung bertemu. Apa ini yang dinamakan jodoh? Tuh kan, Kenzo langsung menahan Mutiara untuk pergi. Miss Kiss jadi terharu melihat kedekatan mereka. Dan membuat Mutiara untuk tetap pergi bersama Kenzo. Mendingan kita lanjut ngobrol sambil cari pom bensin. Motor saya mogok, bensinnya habis. Ya, Mas, ayo. Kok bisa sih? Pas aku lagi mikirin Mas Kenzo, tahu-tahu Mas Kenzo muncul depan mata aku. Apa jangan-jangan aku sama Mas Kenzo jodoh? Peluang gue ketemu sama Mutiara di tengah jalan kayak gini kan 1 banding jutaan. Tapi Allah terlalu baik. Allah langsung mendengar dan mengabulkan doaku secara kontan. Gisel masih aja mencari perhatian Aditya. Dia berusaha menenangkan Aditya dengan ini semua. Astaga, Miss Kiss dibuat heran ya sama Mutiara dan Kenzo. Bisa-bisanya mereka berantem terus-terusan.
Nyari kesempatan dalam kesempitan. Mas ini apa-apaan sih? Setiap saya ngelakuin kebaikan selalu bilangnya kayak gitu. Mas juga kemarin ngelap air mata saya nggak bilang apa-apa soal itu. Kamu tuh nggak bilang apa-apa sama saya karena kamu senang dilapir air matanya sama saya. Buktinya sapu tangan yang saya kasih buat kamu masih disimpan sampai sekarang. Bener kan? Nih saya balikin sapu tangannya. Pak Mali, ngebalikin pemberian orang lain. Nggak boleh. Yaudah deh, cepetan aja yuk nemuin pom bensinnya biar bisa cepet pulang. Daripada tenaganya saya pakai buat berdebat sama Mas, mending tenaganya saya pakai buat dorong motor. Misi. Debat itu kan pakai mulut, bukan pakai tenaga, Mutiara. Mutiara, lepas. Kalau kamu dorong motor ini nanti kamu kecapean. Kalau kamu kecapean kamu pingsan. Kalau kamu pingsan berarti saya harus bawa motor ini sama punggung kamu. Nggak kasihan sama saya. Fakta soal Ivan membuat Aurel kesal. Dia sangat marah kepada Ivan. OMG first, baru juga Rianti mencari keberadaan Aditya. Dia langsung mendapatkan foto soal Aditya yang kelelahan di apartemen Gisel. Berarti Gisel sudah menjebak Aditya. Melihat Kenzo dan Mutiara yang bersama jelas-jelas membuat Sandra kesal. Ini bahaya gak sih MK's first? Kedatangan Rianti di apartemen Gisel langsung membuatnya marah. Kelakuan Gisel benar-benar di luar nalar. Bahkan Rianti meminta untuk ditalak oleh Aditya. Talak aku sekarang, Mas. Talak aku sekarang. Aku udah muak sama semua ini. Itu kan yang dia minta. Tunggu apa lagi? Ayo talak aku, Mas. Kenapa kamu diam aja? Talak aku sekarang. Rianti. Aku udah muak. Aku udah muak. Aku udah muak. Minggir. Minggir kamu. Rianti. Gak hanya Sandra yang melihat Kenzo dan Aurel, Kayla juga melihatnya. Untungnya dia juga bisa menghentikan Sandra yang ingin menabrak mereka. Dan ini membuat Sandra jadi marah. Kamu tuh ngapain sih? Cassandra, please deh. Kakak jangan jadi kriminal dan gancurin your own future. Emang kakak mau masuk penjara karena ngelakain orang? Kayla, kamu bisa nggak sih sekarang aja stop ikut campur sama urusan aku? Stay out of my hair and get out of my face because aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Aditya berusaha menjelaskan kepada Rianti dan meminta Aditya membuat pilihannya. Tapi lagi-lagi Gisel berulah terus. Kalau kamu nggak mau lepasin aku, kamu tinggalin perempuan itu. Miskis dibuat gemas oleh Mutiara dan Kenzo. Mutiara yang menolak pulang ke rumah Kenzo membuat Kenzo khawatir, walaupun mereka lagi-lagi berantem. Kelakuan Aditya sudah tidak bisa ditahan oleh Rianti. Dia berani melawan Aditya. Begitupun Aditya, dia sangat menyesal apa yang telah terjadi saat ini. Kayla yang dihubungi Kenzo menunda niatnya memberitahu soal Sandra. Bahkan karena keadaan Kayla membuat Kenzo meminta Kayla untuk ngekos bersama Mutiara. Kelakuan Kenzo membuat Kayla jadi sadar betapa pedulinya Kenzo kepada Mutiara. Gak hanya itu, Kenzo gak akan pulang sampai mereka menemukan tempat yang aman. Kepulangan Rianti membuat Aurel khawatir. Apalagi Rianti juga khawatir soal rumah tangganya yang akan hancur. Aurel,
kamu gak akan pernah bisa berubah. Dan sekarang mama udah nyerah sama papa. Sedangkan Aditya frustasi kalau dirinya akan jatuh miskin. Bagaimanapun, Aurel akan terus menemani Rianti. Mereka nggak tahu aja kalau Ipa mendengar obrolan mereka. Gisel jadi meragukan dirinya jika akan terus menemani Aditya. Sedangkan Aditya benar-benar merasa semuanya hancur. Hanya Widuri yang bisa menguatkannya. Alhamdulillah, Gis first. Mutiara dan Kayla sudah menemukan tempat tinggal. Tapi sebelum itu, mereka harus menghentikan usaha Kenzo untuk melaporkan Sandra ke kantor polisi. Di perjalanan pulang, Kenzo bertemu dengan Aditya. Betapa sedihnya Kenzo melihat sang papa frustasi. Satu-satunya Kenzo berusaha untuk menguatkan papanya. Kita pulang ya, Pak. Kalau nanti Papa nggak punya apa-apa, kita kemana-mananya naik motor. Yang Papa omongin tadi itu kan masih senario terburuk loh. Jadi Papa harus positive thinking. Kedepannya pasti bakal ada jalan untuk keluar dari masalah ini. Aurel disakitin sama Ivan. Mama dihianatin Papa. Mutiara pergi, perusahaan hancur. Dan mungkin semua aset akan dijual dalam waktu dekat. Semoga aku bisa tetap tegar menghadapi semua ini, ya Allah. Kenzo dan Aditya langsung disambut oleh emosi Aurel. Bahkan, kenyataan ini membuat Kenzo kembali memojokkan papanya. Aku bakalan ikut sama mama. Dan aku harap Kak Kenzo juga ikut sama mama. Kamu kok ngomong kayak gitu sih, Aurel? Ya karena omongan papa tuh gak ada yang bisa dipegang, Kak. Papa janji hari ini, tapi besoknya pasti dia ingkarin. Lihat aja, tadi Papa habis dari apartemennya Kak Gisel kan? Ngapain, Pak? Harus banget ke apartemennya Kak Gisel lagi? Hah? Sendiri juga nggak tahu. Isi di dalam kepala Papa ini berat sekali. Rasanya tuh pengen pecah. Dari keluarga, dari teman-teman Papa nggak ada yang percaya lagi sama Papa. Papa nggak tahu. Tiba-tiba tuh Papa ngerasa kalau Gisel itu bisa menerima semua pelampiasan Papa, beban Papa yang ada di kepala Papa ini. Harusnya kalau emang lagi kayak gitu nggak usah ke apartemen Kak Gisel, bisa kan? Jangan malah kabur ke tempat pacar gelapnya Papa. Ngadu tuh sama Allah, Pak. Lagian juga bukan muhrim kan? Untuk menenangkan dirinya, Kenzo mengajak Aurel untuk sholat berjamaah. Sedangkan Aditya berusaha untuk masuk ke kamarnya, tapi Rianti tetap mengunci kamarnya. Aku mau bicara sama kamu, Rianti. Rianti! Buka pintunya! Buka pintunya!
semakin frustasi. Semakin lama, keadaan Aditya semakin berantakan. Miskis jadi terharu melihat Kayla yang membantu Mutiara untuk melamar kerja. Kenzo yang akan sarapan bersama Rianti malah membuatnya dia shock karena keluarganya yang akan hancur. Permintaan Rianti membuat Kenzo jadi gelisah. Mama meminta pisah sama papa, Kenzo. Bisa sabar dulu kan, Ma? Mama tahu kan Kenzo sekarang lagi nyari investor buat perusahaan kita. Kita tinggal nunggu Papa balik dari Cina dan pasti perusahaan Papa bertahan, Ma. Mau besok kamu dapat investor dan perusahaan bisa terselamatkan, Papa sama Mama udah nggak bisa hidup bersama lagi. Apa yang Mama dapat? Pengkhianatan tanpa akhir dari papa kamu. Mama gak mau kamu dan Aurel terus melihat Mama disakiti sama papa kamu. Selama ini Mama mencoba kuat dan Mama menutupi semuanya. Tapi sekarang, kamu sama Aurel udah tahu. Buat apa Mama tutupi lagi? Dan Mama gak takut, Kenzo. Mama siap untuk nafkahin kamu dan Aurel. Mama akan usaha, cari kerja. Mama bisa menjadi single parent untuk kalian berdua. Mama sanggup kok. Mama tahu Mama sanggup. Tapi satu hal yang Mama udah gak sanggup. Mama pura-pura kuat di samping orang yang terus nyakitin Mama. Bagaimanapun, Rianti tetap nekat untuk berpisah dari Aditya. Ini jelas-jelas memberikan tamparan untuk Kenzo dan Aurel yang mendengar obrolan mereka. Sandra yang berusaha kabur dari masalah ini jadi senang karena Kenzo yang akan menjual mobilnya. Bahkan dia akan membeli mobil Kenzo diam-diam. Jahat banget ya Sandra, karena para ART yang bertanya soal gaji membuat Kenzo juga harus bersabar. Tapi tiba-tiba aja dia dihubungi sama orang yang sudah minat dengan mobilnya. Sama seperti Rianti yang akan mengefisienkan seluruh pengeluaran rumah tangga. Sekaligus Nunu yang bertanya soal gajinya. Miskis jadi terharu melihat Mutiara yang berusaha mencari pekerjaan. Semoga dia cepat menemukan pekerjaannya. Ya ampun, MK's first, keadaan Aditya semakin memburuk. Tapi dia malah menyerah dan menolak segala pertolongan Rianti. Mas, badan kamu panas banget. Ipa, Nunu! Ipa, Nunu cepat kesini! Ibu udah apa, Bu? Gila, Yanto siapin mobil sekarang. Saya mau bawa Bapak ke rumah sakit. Bapak sakit. Iya, Bu. Jangan. Mas, kamu harus ke dokter. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Biarin aja aku seperti ini. Biarin aja. Biar aja aku mati. Aku sudah gagal. Aku sudah malu. Aku gak bisa apa-apa. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Kamu jangan cengeng kayak gini. Kamu itu harusnya kuat menghadapi masalah. Bukan malah menyerah kayak begini, Mas.
Kamu masih punya anak-anak yang butuh sama kamu. Mereka masih berharap sama kamu. Mas, kamu pikir sekarang kamu doang yang punya beban? Anak-anak kamu juga, Mas. Aurel sama Kenzo. Mereka juga berjuang, Mas Aditya. Mas, kita sekeluarga itu emang gak ada yang sempurna. Tapi aku, Aurel sama Kenzo, kami memilih untuk bertahan. Kami memilih untuk gak kabur. Kami gak mau pilih jalan yang salah. Aku mohon Mas Aditya. Aku, Aurel, sama Kenzo itu masih butuh kamu, Mas. Tolong kamu kuat hadapi kenyataan keluarga kita sekarang. Tapi tolong kamu jangan menyerah. Melihat ini semua membuat Rianti terus menguatkannya. Mau gimana pun, kondisi Aditya semakin melemah. Bahkan para ART-nya juga jadi iba pada Aditya. Berbeda dengan Aurel, Rianti yang meminta tolongnya membuat Aurel gak percaya kepada Aditya. Aurel sangat sakit hati kepada papahnya. Walaupun Rianti berusaha meyakinkan Aurel, para ART dan pekerja di rumahnya berusaha untuk membantu Aditya untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi Aditya semakin emosi, bahkan malah memecat seluruh ART-nya. Pergi! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kalian pergi. Mulai hari ini, kalian saya pecat. Rianti yang melihat para ART-nya turun semakin membuat dia kebingungan. Makanya dia harus bersifat keras kepada Aditya. Sekarang terserah kamu, Mas Aditya. Kamu memilih untuk bangkit dan mencari solusi dari semua masalah kamu sebagai seorang laki-laki yang gentle. Atau kamu mau menyerah gitu aja? Terakhir aku tanya sama kamu, Mas Aditya. Kamu mau ke dokter atau enggak? Sedangkan ART-nya jadi panik karena keadaan di rumah Aditya. Bagaimanapun Kenzo akan bertanggung jawab pada mereka. Kok bisa pas gitu ya Kiss First? Mutiara melamar kerja di tempat di mana Kenzo akan bertemu dengan pembeli mobilnya. Apa ini yang akan dinamakan jodoh? Pembeli mobil yang langsung ingin membayar mobilnya membuat Kenzo curiga. Kenzo nggak tahu aja kalau misalnya orang itu adalah rencana Sandra. Tuh kan Kiss First, Mutiara yang selesai interview langsung bertemu dengan Kenzo. Ini benar-benar kebetulan atau gimana ya? Mas mau jual mobilnya? Jangan Mas, jangan dijual. Kok kamu bisa tahu saya dari sini, Mutiara? Ivan yang kepikiran soal seluruh masalahnya membuatnya menyesal. Tapi dia kepikiran soal perbuatannya. Tiba-tiba aja ada Gisel yang menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Mutiara berusaha menghalangi Kenzo untuk menjual mobilnya. Bahkan dirinya meyakinkan Kenzo untuk tetap yakin untuk bisa menjalani ini semua. Apalagi di mobil itu terlalu banyak kenangan mereka. Tapi gimana pun juga saya ngerasa kasihan aja kalau Mas harus ngejual mobil ini. Mas yakin? Saya juga sangat tega, Mutiara. Jual mobil ini. Terlalu banyak kenangan indah saya sama kamu di mobil ini. Banyak kejadian lucu dan seru juga. Emang ada cara lain Mas selain menjual mobil ini? Karena permohonan Ipah membuat Aurel menjadi peduli kepada Aditya. Bahkan melihat keadaan Aditya semakin memburuk.
Miss Kiss jadi terharu melihat Aditya yang sadar dengan keberadaan Aurel. Aditya juga berusaha meyakinkan Aurel hingga akhirnya Aditya mau dibawa ke rumah sakit. Di lain sisi, Miss Kiss jadi gemas sama Kenzo dan Mutiara. Karena Mutiara, Kenzo menggagalkan rencananya untuk menjual mobilnya. Maaf mas, tapi kayaknya saya nggak jadi jual mobil ini deh. Loh, kenapa mas? Tadi kan kita udah deal mas. Maaf mas, tapi kayaknya pacar saya di sini nggak ngajarin saya buat jual mobil ini. Wah, gimana sih mas? Mas lihat sendiri kan mukanya? Mukanya kayak nggak setuju kalau saya mau jual mobil ini. Jadi dibatalin ya mas. Gimana sih mas? Bom waktu saya aja. Kenapa sih Mutiara? Mas Kenzo kenapa sih? Kalau ngenalin saya selalu aja bilangnya pacar. Saya bukan pacar Mas Kenzo. Tembak aja belum. Tuh kan, Mutiara selalu tahu cara membuat dirinya kembali tertawa. Sedangkan Sandra yang tahu kalau Kenzo gak jadi jual mobilnya, membuat Sandra marah. Jelas-jelas membuat Sandra kepanasan. Bahkan Sandra sampai mengganggu Kayla. Walaupun dia mendiamkan Sandra, Kayla jadi kepikiran. Aurel berusaha untuk membawa Aditya ke rumah sakit. Walaupun Rianti masih sibuk dengan urusannya. Gimana pun, Rianti akan berusaha untuk bangkit dengan hidupnya sendiri. Tapi bisa-bisanya, Rianti malah kepikiran rencana lain. Setelah aku benar-benar pisah sama Mas Aditya, aku akan kasih tahu kalau Kenzo bukan anak kandung aku. Aku akan suruh Kenzo untuk ikut sama Mas Aditya aja. Kenzo itu kan anak kebanggaan Mas Aditya. Biarin aja mereka bersama. Anakku itu cuma Aurel dan bayi itu aja. Gak hanya itu, Rianti memikirkan keberadaan anak kandung pertamanya. Di saat yang sama, Mutiara juga merasakan hal yang tidak enak pada dirinya. Dan Kenzo berusaha untuk menenangkan Mutiara. Ternyata Gisel tidak hanya bertemu Ivan untuk marah-marah, tapi Gisel mau meminta tolong kepada Ivan. Ada apa ya, Kiss First? Kenzo berusaha untuk menyemangati Mutiara yang akan menunggu lamaran kerja. Setelah tahu keadaan Aditya, mereka langsung pergi. Rianti yang bertemu teman-teman sosialitanya mulai mau menurunkan egonya. Bahkan Rianti yang berjualan properti malah dikomentari oleh teman-temannya. Miss Kiss jadi gemes deh melihat perlakuan Mutiara kepada mobil Kenzo. Bahkan Kenzo jadi terpesona sama kelakuan unik Mutiara. Walaupun mereka berdebat, tetap bikin Miss Kiss gemes. Kira-kira Mutiara cemburu gak ya dengar Kenzo yang sayang sama Kayla? Ternyata teman Rianti malah menyarankan Rianti untuk tetap berhubungan dengan Rafael, sang eksekutif muda. Bahkan pas banget dengan Rianti yang dihubungi. Keadaan Aditya semakin membaik setelah dibawa ke rumah sakit. Aditya sungguh menyesali perbuatannya. Aurel gak tega melihat Aditya yang seperti ini. Kalau papa nggak ada, Papa nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Papa tuh cuma demam, pusing sama asam lambung Papa lagi naik. Papa nggak sakit berat kok. Padahal Aditya ingin memberi permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di sebelah Widuri. Miss Kiss jadi khawatir deh melihat Rianti yang bertemu dengan Rafael. Sedangkan Kenzo berusaha untuk menjenguk Aditya.
dan Mutiara yang berusaha menguatkan Aurel sebelum menjenguk Aditya. MKiss first, Rafael eksekutif muda itu meminta Rianti untuk menikah dengannya. Ini di luar nalar Miskis. Rianti, kamu mau menikah dengan saya? Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.